Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya, syahdunya sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Ada dua kemungkinan kita diberikan kesempatan masih bisa membuka mata kita. Yang pertama, bisa jadi karena sejatinya mungkin menurut Allah pada hari ini kita sebenarnya tidak layak untuk hidup. Mungkin menurut Allah sebenarnya kita ini sudah terlalu banyak dosa. Mungkin menurut Allah kebaikan sama keburukan kita lebih banyak buruknya. Namun kita masih diberikan kesempatan, masih bisa melek, masih bisa jalan, masih bisa sholat. Itu karena Allah masih sayang kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan. Bisa jadi yang tadi malam kita sholat tarawih, puasa itu dengan hitungan kalkulasi Allah, dengan hitungan kalkulator Allah, amal kita ini masih belum cukup untuk masuk surga. Tapi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai dilewatkan begitu saja. Apalagi bulan Ramadan, di setiap harinya banyak nilai-nilai yang luar biasa faedahnya. Dan semua amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kemungkinan yang kedua, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih bisa menikmati hidangan semua yang kita bisa lihat di dunia. Karena bisa jadi kalau yang pertama tadi kita sebenarnya nggak layak masuk surga, tetapi yang kedua sebenarnya kita layak masuk surga. Panjenengan lek umpami tadi malam menurut Allah jenengan sudah layak masuk surga, kinten-kinten jenengan lek umpami dicabut Allah tadi malam ngoten jenengan seneng mboten? Seneng mboten? Tapi hati-hati Bu, hati-hati Pak. Jangan-jangan satu hari yang menurut Allah yang kemarin kita layak masuk surga, satu hari gara-gara dosa yang kecil dengan dosa yang remeh, Allah ternyata merubah nasib kita yang awalnya masuk surga bisa masuk neraka. Seperti yang disampaikan pernah oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, 5 menit waktu perpanjangan ketika sakratul maut, 5 menit tambahan itu bisa menentukan kita bisa masuk surga atau bisa masuk neraka. Menentukan apakah kita bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mari kita jadikan hari ini, Ramadan hari ini, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mari kita jadikan hari ini, Ramadan terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan besok, kita perbaiki diri sehingga akhir Ramadan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita bersolawat, di setiap solat kita tidak akan sah kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini kelak kita mendapatkan syafaat oleh beliau
dan kelak kita mendapatkan hidangan air yang segar dari Telaga Kausar, dan kelak kita bisa dijemput Rasulullah masuk surga bersama-sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Di dalam hidup ini manusia tidak pernah lepas dari masalah. Masalah itu akan terlepas dari manusia ketika kita sudah wafat. Jadi lek panjenengan ketemu konco, ketemu sesama jamaah, ditakoni ya apa kabari, masalah lancar ta? Alhamdulillah gitu. Padahal ning jero ati gurung tentu lancar, gurung tentu api-api. Ketemu sudah lama enggak ketemu, ditanya terus pundi kabare Pak? Alhamdulillah sae. Padahal gurung tentu sae, tapi kita husnudzon, Allah memberikan takdir yang terbaik. Namun di dalam masalah itu kita sering kali salah dalam menyikapi masalah, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi hal yang bumerang untuk nanti kita di akhirat. Nah, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah persoalan hidup ini dengan bijak? Ada 5 hal sikap yang perlu kita tanamkan dalam hidup, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, agar Ramadan ini kita bisa menjadikan Ramadan terbaik daripada Ramadan sebelumnya, harinya hari terbaik, dan amal-amal yang kita kerjakan adalah amal-amal yang terbaik. Yang terbaik bukan terbaik menurut pandangan, bukan terbaik menurut standarnya orang lain, tapi terbaik menurut standar kita sendiri. Karena belum tentu orang lain yang kita lihat wong iku amalane apik, tapi kita merasa iri, sehingga belum tentu kita bisa melakukan tersebut. Tapi jadikanlah tolak ukur kita yang kemarin, hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Yang pertama adalah sikap siap dalam menghadapi takdir Allah. Di dalam hidup ini kathah pundi Pak Bu, rencana yang terjadi sesuai dengan keinginan kita dengan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kathah pundi? Sesuai napa enggak sesuai? Enggak sesuai nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Belum tentu panjenengan kita semuanya berkeluarga, termasuk dalam berkeluarga memilih pasangan yang awalnya enten tiang niku sing sampai pacaran ini 8 tahun. 8 tahun dipikir itu wah iki ketokane kok apik buat saya. Ini adalah pasangan seumur hidupku. Tetapi ketika menikah ternyata ngerti pasangan itu, oh, bojoku tiba lek turu ngorok. Enten ngeten niku. Oh, tibake bojoku tibake lemot. Oh, tibake bojoku iki gak cekatan. Oh, tibake bojoku males dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu juga dalam keseharian kita membuat rencana pada hari ini, aku rencana saiki. Ibu-ibu biasanya lek penjing ngeten iki, aku hari ini nang pasar tuku sayur iki, tuku sayur iki. Nggih, leres Ibu nggih. Wis enten bayangan niki. Kira-kira engko aku engko bengi, engko sore aku buka karo menu iki. Berarti sing tak tuku iki. Tibake teko pasar regane mundhak. Tibake ning pasar sing dodol gak ono. Tibake ning pasar barange kentekan. Begitu juga yang bapak-bapak dalam hal bekerja, membuat rencana sedemikian rupa mulai dari berangkat sampai nanti pulang kerja. Engko rencana ate meeting sama orang ini, ketemu sama orang ini dan lain sebagainya. Ternyata sampai sana orangnya enggak ada.
atau moro-moro lek sore udan deres, wayai ketemu telat, dan banyak sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini lebih banyak tidak sesuainya daripada yang sesuainya. Rencana kita lebih baik mana, rencana kita atau rencana Allah? Rencana Allah. Kita harus yakin niku, husnudzon. Kalau kita nggak yakin, maka kita sama dengan suudzon kepada Allah. Maka kita harus siap. Kalau seandainya hari ini ternyata tidak sesuai dengan rencana kita, kuis biasa. Karena banyak sekali orang-orang yang saat ini, bukan teng Siwalan Bu, teng luar negeri, enten teng Cina maupun teng Korea, enten sekata sekali, orang-orang yang stres karena di dalam hidupnya banyak sekali masalah-masalah atau yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Bahkan ada juga seorang anak gadis usia belasan tahun itu loncat dari gedung lantai 7, dari lantai 7 loncat dan bunuh diri. Kemudian ditemukan di kamarnya itu sepucuk surat, dibaca itu sebenarnya beliau tidak punya masalah apa-apa Bu, tidak punya masalah apa-apa, cuman teman-temannya setelah ditanya ada masalah apa, nah ini kok bisa sampai bunuh diri. Ditanya, teman-temannya menjawab, enggak ada masalah apa-apa. Kalau sekolah hari ini ya pinter, ranking, berprestasi. Kemudian kalau seandainya di rumah hari ini ya enggak pernah menyakiti orang lain, konco-konco ini ya enggak pernah disakiti. Terus kemudian akhlaknya juga baik. Namun dia enggak kenal Allah. Dia ingin semuanya itu sesuai dengan keinginan dia. Lalu kenapa dia bisa loncat dari gedung setinggi 7 lantai hingga bunuh diri sampai ke bawah dan meninggal dunia? Ternyata masalahnya simpel. Karena dia nggak tahan diilokno koncone, jerawate gak waras-waras. Ternyata dia nggak tahan setiap hari itu diilokno konco-koncone bahwa dia itu nggak cantik, hanya karena masalah sepele gitu loh Bu. Nah kalau awake dhewe di sini jerawat gak jerawat, yang penting iso beda di sana. Di sana yang menjadi tolak ukuran itu bukan takdir Allah, tetapi keinginan masing-masing. Tidak siap dengan rencana yang sudah dibuat dan stres kalau seandainya yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua adalah ridho. Ridho itu kita ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Kalau yang pertama tadi bedanya, kita siap dengan takdir Allah yang belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, ya ridho. Apakah itu baik, apakah itu buruk, itu kita ridho. Karena yang tidak ridho, maka kita akan kesulitan sendiri. Di setiap hari sholat maghrib, sholat subuh, panjenengan pun hafal ya, yang biasa kita lantunkan ketika kita sudah membaca Sayyidul Istighfar, kita membaca Raditu billahi robba
wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho billahi, engkau Allah, robba, sebagai Tuhan saya. Aku ridho ya Allah semua ketetapan yang terjadi pada diriku hari ini. Maka seringkali kita dengan rasa ridho ini kita diuji sejauh mana kita ridho kepada Allah. Contoh mawon yang setiap hari kita alami, lek biasanya setiap hari setiap siang setelah zuhur biasanya pewanas nggih Bu nggih, Pak. Pewanas wah iki biasanya lek ibu-ibu nonton cucian iki garing. Tapi moro-moro dalam waktu yang beberapa menit, enggak sampai 10 menit moro-moro langsung peteng. Terus kemudian udan. Moro-moro udannya bauan terus gitu. Sementara panjenengan wis kadung, wah iki mau tak tinggal ning pasar, tak tinggal diluk lah kok udane daweres. Wis kadung pemeanku mau tak juwereng kabeh. Tiupake teles kabeh. Wis ngene iki udan terus. Enten malih gara-gara udan, bapak-bapak biasanya janjian kali tiang lintu. Terus kemudian iki merasa penting, apakah itu dia Pak Wali Kota atau Bu Gubernur punya janji mora-mora udan terus sampai nyalahno udan, wes gara-gara udan nih aku malih gak iso ndang budal, aku gak iso ndang teko kono sampai on time tepat waktu, gara-gara udan aku malih telat kabeh sembarange gara-gara udan atau enggak gitu nyalahno pas waya udan lali jas udane lali payunge nyalahno pasangane. Sampeyan dek endi lho Bu iku mau jas udane? Ya mbo lho Pak, sampeyan dek endi? Sampeyan gak ngomong-ngomong njukuk jas udan gak dibalekno. Hal-hal sepele seperti ini hati-hati Bapak Ibu, karena kita ini diuji keridhaan dengan apa yang sudah terjadi. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Kita harus ikhlas, kita harus ridho kepada Allah dengan apa yang sudah terjadi. Karena apa yang sudah terjadi menurut kita dengan menurut Allah itu belum tentu baik untuk kita. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal menurut Allah itu buruk bagimu. Panjenengan lek umpami dapat undian berhadiah ngoten seneng mboten Bu? Seneng Pak nggih? Tapi kadang Allah tidak melakukan itu. Bisa jadi menurut Allah panjenengan angsal hadiah itu Allah ngertos lek panjenengan nanti akan seneng. Dan karena panjenengan seneng akhirnya panjenengan lali karo Gusti Allah. Contoh mawon, pas wae bulan Ramadan, moro-moro enten tiang niku ngasih infak, ngasih sedekah. Gak tanggung-tanggung Pak. Sedekahnya langsung panjenengan diparingi HP anyar. Seneng HP anyar rek riyo THR-an oleh HP anyar. Apa mana ibu-ibu, lumayan ya pokoke lek oleh HP anyar ngoten, ana kamerane sing jos. Lek foto fardu ain filtere dinyalakno. Napa maneh arek-arek sing zamane saniki arek-arek Gen Z niku. Wajib fardu ain niku wis pokoke filtere dinyalakno. Kadang ngoten. Terus sing didelok dhisik niku kadang niku lek zaman riyen niku baterainya berapa lama bertahan. Lek sakniki mboten.
kamerane ana fasilitas opo wae. Terus iso gawe upload ning gone Instagram apa enggak, ning Facebook apa enggak, ning YouTube apa enggak. Engko lek wis teko kono jenengan titik-titik selfie, titik-titik selfie. Jangan heran lek panjenengan ketinggal enten tiang niku salat. Wayahe sujud lho, Bu. Allahu Akbar. Cekrek. Enten. Bahkan salat id lho, Pak. Sampai niku salat id niku sangke dhek niku mboten pernah salat teng masjid. Wayahe salat id niku sampai diabadikan di live streaming, didekek nang nggone pinggire ngarep ngeten iki, terus salat Allahu Akbar ngeten, salat. Nyekel HP, dadi ketoke iki lho aku salat, dituduh-tuduhno. Padahal bendina goro karuan salat. Lah kok ndelalah pas wayahe salat ngantuk, wayahe sujud gak tangi-tangi, live streaming pisan. Wisin. Lagi. Lah, bisa jadi karena hal-hal seperti ini Allah ngerti bahwa kita akan melupakan Allah dan Allah cemburu. Karena kita akan semakin lebih cinta dunia daripada cinta harta benda. Daripada cinta Allah. Maka dari itu lek umpamane awake dhewe ningali enten tiang lintu angsal HP kok panjenengan enggak oleh HP, lek umpami panjenengan pas wayahe oleh pembagian sembako wong liya oleh luwih akeh timbangane panjenengan, lek panjenengan oleh bantuan teko tiang lintu, oleh amplop jenengan angsal karo koncone, tibake sing koncone niku dibuka isine duweke warna abang. Warna abang. Terus jenengan buka amplope panjenengan piyambak dibuka. Loh, kok biru? Iki ana sing salah iki. Kira-kira sampean protes mboten? Protes mboten. Lah, lek ngeten niki kan nggih ujian Ibu. Maka dari itu melatih ikhlas itu dari hal-hal yang terkecil seperti ini. Kita harus ridho terhadap apa yang ditakdirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Karena mempersulit diri sendiri itu justru membuat diri kita akan masuk kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Contohnya seperti apa? Panjenengan lek umpami contoh konkretnya lek di rumah, Pak, panjenengan pernah mboten tanglet tenggone ibuke, Bu, klambiku sing wingi tak gawe, tak centelno nang klambi, nang nggone centelan niku saiki nang ndi? Contoh mawon iki. Wah, kita pengalaman saya ini belum tentu. Tapi ibu jawabnya sebenarnya simpel. Oh, wis tak umbah, Pak. Tapi jawabnya jadi dawa. Jawabnya, Pak, sampean gawe klambiku pirang dina. Gak ngerti ta iku wis mambu. Gak ngerti ta iku wis kruwingeten. Enten malih. Lek umpami panjenengan angsal rizki atau mungkin jenengan mencari sesuatu yang sebenarnya itu ada di depan kita. Pernah kula ningali niku salah satu postingan bahwa orang mau beli jajan,
orang beli jajan, keluar dari mobil, terus kemudian dompetnya niku dikempit ngeten, terus tumbas jajan. Mari ngono wayahe bayar bingung. Sae nanti, gak ono duit nanti. Golek ning sak mburi gak ono. Sampai wangsul takok bojone, "Bu, ngerti dompetku enggak, Bu?" "Lho dompet iki sampean gawa ngono lho, Bu, Pak ngono mau." "Enggak, gak ono." "Sampean gawa, Pak." "Gak ono ndi? Tak golek gak ono." "Ya sampean ngempet apa?" "Oh iya." Hal-hal yang sepele seperti ini kadang sering terjadi pada diri kita. Video itu sampai viral dan banyak orang yang memberikan komen dan kita yang melihat sampai tertawa. Padahal kita juga sering seperti itu. Mempersulit diri kita yang sebenarnya kita ini benar-benar ingin mendapatkan ridho dari Allah, tetapi kita banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan amarah, kita tidak bisa mengendalikan nafsu, dan kita tidak bijak dalam segala hal dan suka menyalahkan orang. Lek umpami kita ini melakukan atau mengalami kesalahan, ngoten niku seringkali saya menemukan ada orang itu menyalahkan. Contohnya kayak ngeten, enten sesuatu yang dadaan ngoten nggih, dadaan ngoten. Terus kemudian ada yang orang lain nggak siap. Jawabannya ngeten, "Lah sampean gak ngomong." "Bu, sampean wingi wayahe takjil hari ini." "Loh, kok aku gak dikandani?" "Loh sampean gak ngomong." Loh, gara-gara ngeten iki lho. Titik-titik sampean gak ngomong, sampean gak ngomong. Lah ngeten iki. Jadi mempersulit diri. Jane iki simpel. Oh ya wis, tak golekno takjil saiki, selesai. Namun kita seringkali menyalahkan orang lain, tidak dewasa. Nah, kemudian yang keempat adalah memperbaiki diri. Yang pertama tadi kita siap dengan yang sesuai dan yang tidak sesuai. Yang kedua kita ridho dengan yang sudah terjadi. Yang ketiga jangan mempersulit diri ketika kita mendapatkan takdir. Yang keempat adalah kita mengevaluasi diri. Jadikan hal-hal yang sudah terjadi itu sebagai pelajaran untuk kita bisa lebih baik. Ada baiknya panjenengan gadah buku catatan. Buku catatan hari ini panjenengan sudah mendapatkan amal atau sikap apa yang sebenarnya panjenengan ada kesalahan. Dan besok jangan sampai panjenengan melakukan kesalahan yang sama. Contoh, ketika panjenengan ngaji, terus kemudian pas wayahe enten tiyang lintum bener no. Niku oh berarti lek ketemu nun mati, ketemu ba iku bacaan iqlab, berarti harus dengung rodok suwi. Nah, lek panjenengan gadah catatan besoknya harus lebih baik lagi, dibiasakan seperti itu. Begitu juga bukan hanya masalah bacaan Al-Qur'an, tetapi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kemarin yang harusnya hari ini bisa lebih baik, jangan sampai kesalahan itu terjadi 2 kali. Prinsipnya 1, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Monggo diulangi, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Jadi jangan sampai awake dhewe karena kesalahan kemarin akhirnya hari ini kita nggak bisa move on. Jadi harus melakukan yang terbaik diperbaiki. Kemarin yang melakukan kesalahan itu apa? Berarti wong di niki lho Bu, Pak. Setiap akhir tahun kita ini kerja di perusahaan nggih. Itu aja
ada evaluasi tahun kemarin itu catatannya nopo, pencapaiannya nopo. Berarti tahun ngarep langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Coba niku kita terapkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan wingi jenengan gadah catatan nopo mawon. Waduh, bulan Ramadan wingi aku gak sampai khatam lek maca Al-Qur'an. Berarti bulan ini, tahun ini, Ramadan ini aku harus khatam. Oh, bulan Ramadan kemarin aku khatami ping 1. Berarti tahun ini paling enggak aku punya target khatam 3 kali. Oh, bulan Ramadan wingi aku poso lali niat. Ya apa carane saiki aku poso setiap malam, setiap katene sahur aku enggak lali niat. Evaluasi diri, evaluasi amal kita, evaluasi hati kita supaya jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang terakhir, jadikan Allah sebagai penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pak, Bu, semua yang saya sebutkan mulai dari 1 sampai 4 itu, semuanya itu tidak akan mudah kalau Allah tidak menolong kita. Panjenengan tidak akan sampai ke Masjid Al-Hidayah ini kalau Allah tidak menolong kita. Seandainya kita tangi turu, kita ini masih hidup, belum tentu ada beberapa tahun kemarin di wilayah saya di Gang Salak, Siwalan-Kerto Tengah ngriki. Dalam satu gang niku wonten mawon musibah, enten sing sakit, enten sing pejah ngoten. Dan enten juga riwayat wingi niku dhek iku sik salat berjamaah ning masjid. Moro-moro tangi turu, sikile gak iso gerak. Sikile gak iso gerak, moro-moro ketika pagi hari dilarikan ke puskesmas, diperiksa, siange kapundhut oleh Allah. Lah panjenengan niki wau mboten seperti itu. Niki lek mboten Gusti Allah sing nglancarno awake dhewe iso melangkahkan kaki ke masjid niku nggih mboten mungkin. Jadi jadikan Allah sebagai penolong. Kita minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan, bisa bertobat, bisa ridho, bisa siap dengan yang sesuai dengan yang enggak sesuai, dan bisa diberikan kekuatan untuk bisa memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Jadikan Allah sebagai penolong. Di dalam doa yang disampaikan imam setiap selesai sholat maktubah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Panjenengan dalami niku artine sedalam-dalamnya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah, ala dzikrika, beri aku kekuatan untuk bisa dzikrika, mengingatmu, zikir kepadamu. Jangan biarkan lesan ini mencetak dosa, mencetak kata-kata yang bisa melukai orang lain. Jangan sampai lesan ini, hati ini setiap kejadian tidak membuat ingat kepadamu. Tolong bantu ya Allah, aku untuk selalu bisa zikir. Wa syukrika, ya Allah jadikan aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Jadi syukuri tambah, la in syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh syukur berarti nikmati ditambah. Ala syukrika wa husni ibadatik, dan jadikan ibadahku semakin lama semakin baik. Jadi yang bisa membuat kita semuanya bisa menjadi lebih baik, yang bisa membuat Ramadan ini menjadi lebih baik dan yang terbaik di antara bulan-bulan sebelumnya adalah Allah. Nah, panjenengan karek nyuwun mawon. Nanti malam ini adalah malam ganjil. Dan
potensi malam Lailatul Qadar satu orang dengan orang lain belum tentu sama. Tergantung kesiapan kita masing-masing. Kalau kita siap dengan 5 hal yang tadi, bisa jadi kita mendapatkan hak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Namun kalau kita tidak siap, kita ibadahnya wis wakeh, tapi kita nggak siap, kita nggak tahu apakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak. Yang penting setiap ibadah kita lakukan dengan ikhlas, dan puasa jangan hitung-hitungan, sholat jangan hitung-hitungan, zikir jangan hitung-hitungan, baca Al-Quran gak usah perhitungan. Yang penting lakukan. Kalau seandainya kita secara kualitas belum bisa lebih baik, lakukan kuantitas diperbanyak, jumlahnya diperbanyak, maka kita tidak akan pernah tahu amal mana yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kita tidak akan tahu amal mana yang bisa membuat kita diselamatkan Allah untuk bisa masuk surga. Kita tidak akan tahu amal mana yang membuat kita bisa ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, jamaah Masjid Al-Hidayah, mari kita jadikan bulan Ramadan yang masih tersisa beberapa hari ini, dan hari ini khususnya bisa menjadi hari yang terbaik di antara sebelumnya, dan Ramadan yang terbaik di antara sebelumnya, karena kita tidak akan pernah tahu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan ini lagi. Mari kita berdoa, semoga Allah memberikan kekuatan kita dan Allah memberikan pertolongan kita, dan kita doakan semoga Ustadz Farihin yang saat ini berada di kota Mekah, Allah berikan perlindungan, Allah terima semua amal ibadahnya, dan semoga kelak kita semuanya yang belum pernah diundang oleh Allah untuk melakukan ibadah umroh dan haji dan umroh, semoga Allah segera undang kita semuanya, dan semoga Allah memberikan takdir yang terbaik untuk kita semuanya. Walaupun di negara tetangga ini sedang tidak baik-baik saja, namun kita minta kepada Allah, Allah memberikan takdir yang terbaik.